Ketegangan yang telah lama terakumulasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mencapai titik eskalasi baru ketika kedua pihak dilaporkan saling menargetkan fasilitas strategis, termasuk infrastruktur yang terkait dengan program nuklir. Dalam konteks ini, garis merah konflik tampak semakin kabur. Respons yang muncul tidak lagi sekedar pembalasan, melainkan operasi presisi yang dirancang untuk melumpuhkan kemampuan inti lawan. Pada malam 31 Maret 2026, sebuah operasi udara presisi tinggi dilaporkan menghantam jantung Isfahan, sebuah kota yang selama ini dikenal sebagai jantung industri militer dan salah satu pilar utama infrastruktur nuklir Iran. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga koordinasi strategis tingkat tinggi, menggabungkan kekuatan udara, intelijen real-time, dan sistem penargetan presisi yang mampu menyesuaikan sasaran secara dinamis. Menurut laporan berbagai sumber pada hari yang sama, serangan tersebut menggunakan bom penghancur bunker seberat sekitar 2.000 pon atau 900 kg, dirancang khusus untuk menembus fasilitas bawah tanah yang diperkuat. Target utama adalah depo amunisi dan fasilitas yang diduga terkait dengan infrastruktur militer serta pengembangan nuklir Iran. Ledakan besar yang dihasilkan memicu kebakaran dan rangkaian ledakan sekunder menerangi langit malam Isfahan dan menandai skala kehancuran yang signifikan. Dalam perspektif militer modern, operasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari serangan langsung terhadap target permukaan menuju penghancuran mendalam terhadap inti sistem pertahanan lawan. Ini adalah bentuk perang yang menitikberatkan pada presisi, intelijen, dan kemampuan menembus lapisan terakhir perlindungan strategis. Pada pagi hari 23 Maret 2026, sebuah operasi udara skala besar dilaporkan menembus jantung Teheran. Pesawat tempur seperti F-35I Adir dan F-15I Ra'am dilaporkan digunakan untuk penetrasi jauh ke wilayah udara Iran. Menurut laporan Institute for the Study of War tertanggal 23 Maret, puluhan target strategis di berbagai wilayah Iran diserang secara simultan dalam satu malam. Di antara target tersebut, sebuah fasilitas di timur laut Teheran menjadi fokus utama. Markas besar Iran Electronics Industries atau IEI, anak perusahaan kunci dari Ministry of Defense and Armed Forces Logistics. Organisasi ini memainkan peran sentral dalam rantai pasokan elektronik militer Iran, khususnya dalam pengembangan sistem navigasi dan kendali presisi. Berbeda dengan fasilitas produksi konvensional, IEI berfokus pada sistem saraf persenjataan modern, giroskop laser cincin, sistem navigasi inersia, serta modul panduan optik yang memungkinkan rudal balistik mempertahankan akurasi hingga fase terminal. Teknologi ini digunakan dalam sistem seperti Fateh 10-1, Khorram Shahr, dan Khaybar Shekan. Selain itu, fasilitas ini juga memproduksi papan kendali penerbangan otonom dan modul peperangan elektronik untuk drone seperti Shahed 136. Karena target berada di atas permukaan tanah, serangan dilakukan menggunakan amunisi berpandu presisi yang dirancang untuk menciptakan kehancuran internal melalui efek termal dan kebakaran, bukan penetrasi bunker. Tujuannya jelas, menghancurkan microchip, ruang kalibrasi, server dan basis data penelitian yang telah dibangun selama puluhan tahun. Bahkan kontaminasi asap dalam lingkungan produksi berteknologi tinggi yang beroperasi pada skala nanometer cukup untuk melumpuhkan fasilitas secara total. Rekaman video yang diverifikasi secara geolokasi menunjukkan kerusakan parah, atap bangunan runtuh, sementara bagian dalam berubah menjadi pusat kebakaran intens. Namun IEI bukan satu-satunya target. Laporan ISW sebelumnya, tertanggal 19 Maret, juga menyebutkan serangan terhadap Shiraz Electronics Industries di Isfahan. Pola ini menunjukkan upaya sistematis untuk membongkar infrastruktur elektronik militer Iran. Salah satu konsekuensi paling signifikan dari kampanye ini terlihat pada jaringan kota rudal bawah tanah Iran. Selama lebih dari 4 dekade, doktrin pertahanan Iran bertumpu pada konsep bersembunyi dan menyerang, memanfaatkan kompleks terowongan yang tersebar dari Lorestan hingga Selat Hormuz. Terowongan-terowongan ini, yang digali hingga kedalaman 500 meter di bawah pegunungan granit, dirancang untuk menahan bahkan serangan nuklir. Investigasi CNN mengidentifikasi 107 terowongan di 27 lokasi menggunakan citra satelit.
Dalam kampanye terbaru, sekitar 77% pintu masuk yang dapat diidentifikasi dilaporkan telah diserang. Namun upaya pemulihan terlihat cepat. Peralatan konstruksi muncul kembali dalam waktu 48 jam di beberapa lokasi. Secara teknis, struktur geologi tetap menjadi keunggulan utama Iran. Lapisan granit setebal 500 meter jauh melampaui kapasitas penetrasi bom penghancur bunker terkuat seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator yang hanya mampu menembus sekitar 40 meter. Namun strategi serangan kali ini tidak berfokus pada kehancuran fisik terowongan. Sebaliknya, penghancuran fasilitas elektronik seperti IEI menghilangkan nilai operasional dari seluruh jaringan tersebut. Rudal balistik bukan sekedar perangkat mekanis. Mereka memerlukan pembaharuan sistem navigasi, kalibrasi, dan dukungan perangkat lunak. Dengan tanpa pasokan komponen elektronik baru, suku cadang dan pusat komando, rudal yang tersimpan di bawah tanah secara bertahap akan kehilangan fungsi. Faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan degradasi material mempercepat penurunan kinerja sistem elektronik. Dalam kondisi tanpa perawatan, sistem pemandu akan gagal secara alami. Dengan demikian, kompleks bawah tanah yang sebelumnya dianggap sebagai benteng strategis berubah menjadi penyimpanan pasif, bahkan dapat digambarkan sebagai kuburan bagi persenjataan yang tidak lagi dapat digunakan. Pada saat yang sama, serangan terhadap akses masuk memperparah kondisi tersebut. Pesawat pembom seperti B-1B Lancer dan B-52 Stratosphere dilaporkan digunakan untuk menghantam pintu masuk dan poros ventilasi menggunakan amunisi seperti BLU-109. Selain itu, GBU-72 Advanced 5K Penetrator disebut sebagai pertama kali digunakan terhadap fasilitas yang diperkuat. Peluncur bergerak yang berhasil keluar dari fasilitas bawah tanah pun menghadapi ancaman langsung. Pengawasan udara yang berlangsung 24 jam memungkinkan deteksi dan penghancuran cepat sebelum peluncuran dapat dilakukan. Citra satelit di dekat Shiraz menunjukkan contoh konkret. Peluncur yang muncul dari jurang segera dihancurkan sebelum sempat digunakan. Secara keseluruhan, operasi ini menggambarkan pergeseran pendekatan dalam peperangan modern, dari penghancuran fisik menuju pelumpuhan sistemik. Alih-alih menghancurkan setiap rudal, fokus diarahkan pada otak yang mengendalikan seluruh jaringan, menghasilkan efek strategis yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Data dari United States Central Command menunjukkan peluncuran rudal Iran menurun hingga 86% dalam kurun waktu 4 hari. Meskipun persenjataan bawah tanah masih ada secara fisik, kemampuan peluncuran yang terkoordinasi dan berbasis presisi telah mengalami degradasi signifikan. Selama 4 dekade, doktrin rudal Iran dibangun di atas 2 pilar utama, perlindungan fisik rudal di dalam kompleks bawah tanah dan integrasi sistem pemandu pintar untuk memastikan akurasi serangan. Kehancuran fasilitas elektronik utama telah meruntuhkan pilar kedua, sementara tekanan operasional secara bertahap mengerosi efektivitas pilar pertama. Akibatnya, opsi yang tersisa semakin mendekati pola peluncuran tanpa panduan presisi, mengarah pada pendekatan area targeting yang mengingatkan pada taktik perang kota-kota selama perang Iran-Irak. Produksi amunisi pintar praktis terhenti. Bahkan jika sebagian lini produksi masih beroperasi, keterbatasan komponen akibat kerusakan rantai pasokan akan menghambat keberlanjutan produksi. Pernyataan pejabat pertahanan Israel pasca operasi menyegaskan bahwa kapasitas produksi rudal balistik Iran telah dilemahkan secara efektif. Selain itu, kerusakan pada infrastruktur elektronik juga berdampak pada sistem radar peringatan dini dan kemampuan peperangan elektronik yang selama ini menjadi bagian penting dari pertahanan udara terintegrasi. Tanpa dukungan sistem elektronik tersebut, superioritas udara oleh Amerika Serikat dan Israel di wilayah udara Iran menjadi semakin tidak tertandingi. Namun dampak paling signifikan diperkirakan akan muncul dalam jangka menengah hingga panjang. Program pengembangan amunisi pintar dan rudal hypersonik Iran yang menjadi bagian dari strategi pencegahan generasi baru diproyeksikan mengalami penundaan besar. Dampak operasi ini tidak terbatas pada wilayah Iran. Jaringan yang dikenal sebagai poros perlawanan yang mencakup kelompok seperti Houthi Movement di Yaman, Hezbollah di Lebanon, serta milisi di Irak dan Syria sangat bergantung pada suplai teknologi dari pusat elektronik Iran. Drone, rudal anti-sawat, sistem navigasi, sensor hingga perangkat lunak kontrol penerbangan berasal dari sumber yang sama.
Ketika pusat tersebut hancur, jalur suplai teknologi pun terputus. Serangan terhadap kapal komersil di Laut Merah oleh Houthi maupun ancaman asimetris oleh Hizbollah di utara Israel kehilangan elemen presisi dan kecanggihannya. Operasi mereka menjadi lebih mudah diprediksi dan lebih rentan terhadap intersepsi oleh sistem pertahanan berlapis. Kelompok-kelompok ini masih mampu meluncurkan drone atau rudal, namun tanpa modul navigasi otonom, sistem pengacakan sinyal, dan kemampuan penargetan presisi, efektivitasnya menurun drastis. Hal serupa berlaku bagi milisi yang didukung Iran di Irak, yang selama ini menggunakan papan kontrol penerbangan dari sumber yang sama untuk serangan drone terhadap target militer AS. Sementara itu, Ukraina memanfaatkan celah ini dengan mengirimkan lebih dari 200 spesialis pertahanan drone ke negara-negara Teluk. Teknologi penanggulangan drone yang dikembangkan di medan perang Ukraina mulai diterapkan untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman yang sebelumnya berasal dari Iran. Dampaknya juga terasa di Rusia. Di fasilitas Alabuga di Tatarstan, Rusia memproduksi drone berbasis teknologi Shahed 136. Namun, hilangnya pusat elektronik Iran memutus aliran pembaharuan teknologi, komponen baru, dan dukungan perangkat lunak. Produksi dapat berlanjut dengan stok yang ada, tetapi ketergantungan terhadap Iran kini menjadi kelemahan strategis. Dalam konteks rekonstruksi, tantangan yang dihadapi Iran sangat besar. Di bawah sanksi internasional yang telah berlaku sejak 2008, rantai pasokan semikonduktor Iran sudah berada di bawah tekanan. Meskipun secara resmi mengklaim kemandirian, sektor elektronik militernya selama ini bergantung pada chip dan komponen barat yang diperoleh melalui jalur tidak langsung. Penghancuran fasilitas integrasi seperti Iran Electronics Industries memperburuk situasi ini. Tanpa fasilitas untuk mengintegrasikan komponen, bahkan pasokan yang berhasil masuk tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Pembangunan ulang fasilitas semikonduktor membutuhkan ruang bersih dengan standar nanometer, lingkungan yang memerlukan teknologi tinggi, keahlian khusus, dan waktu yang panjang. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai miliaran dolar dengan jangka waktu bertahun-tahun, sementara Iran harus melakukannya di tengah konflik aktif dan tekanan ekonomi. Harapan untuk memperoleh bantuan dari Rusia juga terbatas, mengingat Moskow sendiri menghadapi krisis rantai pasokan semikonduktor akibat perang di Ukraina dan sanksi Barat. Sementara itu, Tiongkok cenderung berhati-hati, memprioritaskan stabilitas energi dan menghindari keterlibatan dalam transfer teknologi militer sensitif. Dengan demikian, Iran menghadapi tantangan rekonstruksi dalam kondisi isolasi strategis. Struktur yang dihancurkan bukan sekedar infrastruktur fisik, melainkan representasi kemampuan teknologi dan proyeksi kekuatan regional. Tanpa komponen elektronik yang mendukung, bahkan jaringan rudal bawah tanah yang paling terlindungi sekalipun kehilangan relevansi operasionalnya. Secara keseluruhan, operasi ini menunjukkan bagaimana keseimbangan kekuatan dapat diubah tanpa invasi darat, melalui penghancuran sistem inti yang mengendalikan keseluruhan jaringan militer. Jalur suplai teknologi terputus, jaringan proksi melemah, dan kapasitas koordinasi serangan presisi menurun drastis. Iran masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal dan mengoperasikan drone. Namun, tanpa integrasi sistem yang canggih, serangan tersebut cenderung tidak terarah, sulit diprediksi secara strategis, dan lebih mudah dicegat. Ini menandai pergeseran penting dalam karakter konflik, dari perang presisi menuju bentuk konfrontasi yang lebih kasar, namun juga lebih terbatas efektivitasnya. Pada akhirnya, rangkaian peristiwa ini menegaskan sebuah transformasi mendasar dalam lanskap peperangan modern. Yang dihancurkan bukan hanya fasilitas fisik atau persenjataan, melainkan inti dari sistem, arsitektur teknologi, jaringan koordinasi, dan kemampuan untuk bertempur secara presisi. Dalam konteks ini, Iran masih memiliki rudal, masih memiliki drone, dan masih memiliki infrastruktur bawah tanah yang luas. Namun tanpa otak yang mengendalikan semuanya, tanpa integrasi elektronik, pembaharuan sistem, dan koordinasi real-time, kekuatan tersebut kehilangan makna strategisnya. Yang tersisa adalah kemampuan destruktif tanpa arah yang jelas, semakin mudah diprediksi, dan semakin rentan untuk dinetralisir. Sementara itu, Israel dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa dominasi di medan perang abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh jumlah senjata, tetapi oleh kemampuan untuk melumpuhkan sistem yang mengendalikan senjata tersebut. Ini adalah pergeseran dari perang berbasis kekuatan menuju perang berbasis sistem.
dampaknya meluas, dari melemahnya jaringan proksi regional hingga terganggunya rantai pasokan teknologi global, bahkan mempengaruhi keseimbangan konflik di Ukraina dan ketergantungan militer Rusia. Semua ini menunjukkan bahwa satu operasi yang terfokus dapat menghasilkan efek domino lintas kawasan dan lintas domain. Namun di balik semua analisis teknis dan strategis ini, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan mungkin paling menentukan. Jika perang kini tidak lagi dimenangkan dengan menghancurkan senjata, melainkan dengan melumpuhkan otak yang mengendalikannya, maka siapa sebenarnya yang benar-benar menguasai medan perang di era ini, dan siapa yang hanya terlihat kuat, tetapi sesungguhnya sudah kalah sejak sistemnya runtuh? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.